Selamat pagi, anak didik kami sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita mata pelajaran prakarya. Topik kita untuk hari ini adalah prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Dengan subtopik wawasan kelistrikan. Nah, kita lihat dulu mengenai pengertian dari wawasan kelistrikan. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Tetapi di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Hal yang demikian bisa saja dikarenakan budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Kita lihat contohnya itu suku Baduy Dalam dan suku Kampung Naga. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya, termasuk menolak penggunaan listrik. Jadi sampai saat ini suku Baduy Dalam tidak mengenal atau tidak memanfaatkan listrik. Kemudian suku Kampung Naga. Suku Kampung Naga terletak di Jawa Barat atau berada di Jawa Barat. Ini terkenal dengan kampung adat karena masih menerapkan prinsip ketradisionalan yang kuat serta tingkat pamali yang cukup tinggi. Jadi masyarakat Kampung Naga masih tetap menjaga keaslian budaya mereka tanpa terpengaruh oleh kemajuan. Sama halnya dengan suku Baduy Dalam, suku Kampung Naga juga menolak listrik. Nah, kira-kira seperti ini dia keadaan dari suku Kampung Naga. Nah, kita lihat yang pertama, pengertian. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ya, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, sementara akan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Yaitu mengenai pengertiannya dulu. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensi tinggi ke titik berpotensi rendah. Dan aliran ini disebut dengan arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan listrik positif. Yang kedua, jenis dan manfaat. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu atau terus-menerus pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah listrik arus searah atau DC. Ini adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC. Ini adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Ya, jenis yang kedua ini yang kita gunakan di instalasi rumah tangga. Kemudian satuan SI untuk arus listrik adalah ampere. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang mana itu? Ini dia. Yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik itu adalah sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Kemudian yang kedua, medan listrik. Medan listrik itu adalah tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan listrik lainnya. Kemudian yang ketiga, potensial listrik. Potensial listrik itu adalah kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Biasa diukur dalam volt. Kemudian yang ketiga, arus listrik. Ini adalah perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik, biasanya diukur dalam ampere. Yang terakhir adalah elektromagnetik. Ini adalah muatan berpindah yang menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Kemudian selain berfungsi sebagai penerangan, arus listrik juga berfungsi sebagai sumber energi. Karena dengan adanya listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan.
Nah, kita lihat mengenai pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, ini ada beberapa contoh atau jenis dari pembangkit tenaga listrik. Ada PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, dan masih banyak lagi. Kita lihat yang pertama, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi ini ada di PLTA Bajaru, Sulawesi Selatan, ada di Sumatera Utara, juga ada di Jawa Barat, dan di beberapa tempat lain. Ya, ini adalah contoh PLTA Sigura-gura yang berada di Sumatera Utara. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Ini contohnya ada di Semarang, kemudian ada di Surabaya. Ini dia yang di Semarang, ya, PLTU Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Contohnya ini ada PLTN yang berada di Jepang dan di Uni Soviet. Ini adalah gambar yang saya tunjukkan, ini adalah PLTN di Jepang. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTUB. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Jadi uap itu nanti akan digunakan untuk memutarkan turbin. Contohnya PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara, ini dia. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi pembangkit ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utamanya. Jadi energi matahari itu ditangkap dalam bentuk panel surya seperti yang terdapat pada gambar. Jadi ini adalah contoh PLTS Likupang yang berada di Sulawesi Utara. Nah, kita lihat mengenai pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Ini contohnya PLTB, itu makanya disingkat PLTB karena digunakan pembangkit listrik tenaga bayu, ya, PLTB Sidenreng Rapang, berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dia gambarnya. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Maka untuk hari ini tugasnya adalah membuat rangkuman materi yang terdapat pada video pembelajaran dan kamu kirimkan dari bagian tugas GCR kita. Terima kasih untuk anak-anak kami yang selalu mengikuti dan mengirimkan tugasnya setiap pertemuan. Tetaplah semangat walaupun kita masih pembelajaran daring. Kita sama-sama berharap dan berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Terima kasih, salam sehat.